200 aja belum kebaca, Pak. Si tiba-tiba sampai 6.000. Kan agak lain. Ya kan? Ternyata apa? Ternyata memang ya, dan juga sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah mempertanyakan tentang Rasulullah, kenapa istrinya banyak, nggak masalah. Masalahnya tidak mau mendengarkan penjelasan. Itu repot. Itu repotnya. Pernah tidak mendengarkan cerita Rasulullah dilempari sampai giginya patah, sampai pelipisnya bocor atau apa segala macam? Dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laknatlah mereka, tapi Rasulullah menahan, tidak mau. Pak, yang namanya Rasulullah tuh, Pak, kalau dia nggak suka sama orang, dia langsung apa? Udah hancurin aja. Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW, mulai dari dia nol usia, mulai dari dia balik, atau mulai dari dia beranjak remaja, sampai dia sehari sebelum mendapatkan wahyu, Pak, semua kalangan bangsa Arab yang bertemu dengan dia, kecuali mencintainya. Itu, Pak, bahasanya, Pak. Semua di kalangan bangsa Arab pada saat itu, dari manapun bangsa itu, yang bertemu dengan Rasulullah itu kecuali mencintainya. Karena apa? Karena akhlaknya beliau. Rasulullah itu pertama akhlak, adab, sopannya luar biasa, sopan santun. Beliau sopan santun, mengajarkan adab istiadat. Semua mencintai, Pak, tidak ada terkecuali, Pak. Tidak ada yang membenci sedikit pun Rasulullah pada saat itu. Kapan mulai itu terjadi? Pada saat Rasulullah membawakan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ajaran dari Sang Pencipta alam semesta yang sesungguhnya. Begitu, Pak. Makanya dia mulai dibenci di situ. Dia perang apa segala macam. Bayangkan manusia yang sudah menunjukkan adab, semasa hidupnya, masih aja ada yang nggak percaya. Tapi lagi-lagi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata para orang-orang yang mempertanyakan tentang Rasulullah semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jangan mempertanyakan Rasulullah karena dia bukan ayah di antara kita, dia bukan seorang bapak di antara kita, karena dia adalah Rasul Allah. Jadi setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, semua dari firman Allah Subhanahu wa taala, semua itu yang dia lakukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu di surah Al-Ahzab ayat 40. Di surah Al-Ahzab ayat 40. Lalu dipertanyakan, seperti apa Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau disampaikan kenyataan-kenyataan yang kita jelaskan. Kemarin juga kita sudah bahas bahwa apabila kita membawakan ayat-ayat ini dan mereka akan berkata itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Jelas. Dan itu terjawab, luar biasa. Itu terjawab. Kita menjelaskan bernarasi tentang Al-Quran, para penghujat ngomong apa? Dongeng Mamat, dongeng si Mamat, Raja X, atau apa segala macam. Makanya, kenapa saya buka Qomal seperti ini khusus untuk bertanya? Saya juga pengen, Pak, gatel juga mulut, pengen ngebantah subhat-subhat dengan subhat juga, bukan dengan subhat, dengan dalil-dalil yang ada. Pengen saya, Pak, pengen bacain Hezekiel, bacain Yehezkiel, terus bacain apa lagi tuh? Amsal. Pengen juga, tapi pertanyaannya, apa gunanya? Kalau kita tang. Kok di kitabmu itu menceritakan hal ini? Mohon kata semuanya. Ini saya harus sampaikan. Jangan pun menceritakan tentang bagaimana nikahnya Rasulullah dengan istrinya. Di Islam, Pak. Gaya, cara suami cara berhubungan suami istri itu, Pak. Cara berhubungan suami istri itu, Pak, dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Semuanya boleh kecuali dua yang haram. Lewat belakang dan pada saat datang bulan. Itu doang dua yang haram. Sisanya bebas, free, dan itu dijelaskan. Itu dijelaskan secara detail. Lagi-lagi Islam tidak timpang tindih, tidak milih-milih. Tidak milih-milih.
Dalam hubungan, dijelaskan semuanya dalam hubungan seperti apa. Dalam apa? Dalam mengatasi masalah, dijelaskan secara detail dalam masalah. Masalah apa? Masalah pribadi, masalah otak, masalah hati, masalah keluarga, masalah pinjol, masalah ini, masalah... Semua dijelasin, bayangkan. Sampai masalah pinjol aja, Pak. Nah, di Islam, Pak, masalah pinjol, itu dijelasin, Pak. Tahu pinjol? Pak Julio? Tahu. Nih, itu dijelasin dalam Al-Quran bagaimana cara mengatasinya. Pinjaman online. 1400 tahun yang lalu, Pak. 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad yang dicap buta huruf, ngurusin pinjol, Pak. Bayangkan. Menjelaskan tentang USG. Menjelaskan tentang bagaimana cara kerja otak mengambil kesimpulan. Menjelaskan tentang... Bagaimana, Pak? Rasid, minta maaf tadi abang yang menyinggung Nabi Muhammad tidak sekolah ya, tidak. Nabi Muhammad buta huruf, Pak. Buta huruf kok dia. Sekarang saya mau tanya, kok dia bisa menuliskan Al-Quran atas izin Allah Subhanahu Wa Taala? Maka itu, Pak, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ingat lagi, Pak. Pokok dari setiap penjelasan Islam, semua sesuatu ada hikmahnya, ada penjelasannya. Kalau semua Kristen seperti Bapak Julio bertanya lalu mendengarkan, ya Islam lah semua Kristen, Pak, kan gitu. Kenapa dikatakan Rasulullah itu buta huruf? Karena apa? Seandainya dia kan buta huruf, tapi dia orang cerdas, Pak. Rasulullah itu buta huruf, tapi orang cerdas beliau. Dia itu buta huruf, tapi beliau jenius. Kenapa dikatakan buta huruf? Disitulah kita memahami beliau tidak pernah terkontaminasi dengan kitab-kitab sebelumnya. Maka jelas adanya dia tidak mengarang. Dan ini adalah utuh firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad tidak pernah meneliti setiap apa yang dia sampaikan. Dulu para sahabat hanya imani saja. Karena apa? Karena ada yang dia lihat. Di mana pemahaman Islam yang kamu lihat membuat kamu percaya, yang kamu percayai membuat kamu yakin, dan yang membuat kamu yakin adalah membuat kamu beriman. Begitu, Pak. Menunjukkan juga keadilan Allah. Keadilan Allah di mana? Bisa jadi saya begini, Pak. Kenapa ya saya tidak diciptakan di zaman Rasulullah? Padahal kalau saya diciptakan di zaman Rasulullah, saya bisa syahid. Kalau saya syahid di samping Rasulullah, saya mendapatkan 72 bidadari. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi nyatanya apa? Kehendak Allah, atas izin Allah. Saya dijadikan di zaman sekarang. Saya diciptakan di zaman sekarang. Karena apa? Ternyata begitu kita bahas dalam Al-Quran, ternyata manusia modelan kayak saya, Pak, belum tentu saya menjadi pengikut Rasulullah. Belum tentu. Bisa jadi saya menjadi pengikut Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu yang lainnya, Abu Gosok. Bisa jadi, Pak. Tetapi alhamdulillah, saya sebagai umat Rasulullah SAW memang tidak melihat Rasulullah, tetapi saya melihat mujizatnya, bahwa Al-Quran, semua yang dijelaskan tentang penataan dunia ini ada di dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran, dijelaskan mulai dari nol penciptaan muka bumi ini, sebuah lempengan, lalu ada yang namanya dentuman, lalu dipisahkan antara bumi dan langit. Itu dijelaskan semua. Dijelaskan semuanya. Itu ada dalam Al-Quran. Dan kami melihat bagaimana cara kerja otak mengambil kesimpulan, bagaimana yang namanya 7 struktur lapisan bumi, bagaimana cara teori Big Bang, bagaimana ada air laut bertemu tapi tidak bercampur, ada air laut dalam ada sungai di dasar lautan, terus mental darah Yesus. Yesus, tulang bawang. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau melihat setiap apa yang kita di sini, bisa dilihat di channel YouTube tadi yang sudah di YouTube-nya Salam Satu Ilah sama Natalia Iriani. Yang masih sedikit yang nonton yang Salam Satu Ilah itu, Bang Ibes. Dikit banget yang nonton. Bantu-bantu ya, bantu-bantu diramaikan. Dan juga promosi dulu, follow akun kue, Bang Rasid. Oh, ini juga nih, titisan ini nih, titisan Yehuda. Follow akun yang bantu follow, nama-nambah ikutnya.
Ya, silakan titisan di follow juga. Kadang-kadang saya mampir ke situ ya teman-teman ya. Kalau bayarannya cocok, saya mampir. Gitu. Iya, betul betul betul. Kemarin saya batalkan. Titisan belum follow aku, Pak Titisan belum follow aku. Oh iya ya, lupa memang harus di follow nih kalau Bahaya. project cantik itu harus di follow. Aduh, salah saya ini. Gimana sih? Hah? Lanjut. Kita naikkan. Saudara Kristen yang mau bertanya, silakan ketik 3 ya. Silakan ketik 3 yang mau bertanya. Selamat pagi Bu Yuli. Pagi Bang Rasid. Darah Yesus. Bejo selalu. Udah sejam Kemarin ya? Bang Rasid, kemarin waktu saya batalkan kontraknya Bang Rasid waktu mau bawa isi Komal, ada 1 miliar mungkin kemarin sehingga masuk di Komalku ya. Luar biasa memang ini Bang Rasid. Emang gitu kalau ngundang Menteri Agama TikTok emang gitu. Ya, coba bayangkan teman-teman, saya mendatangkan Bang Rasid ini Menteri TikTok, saya harus batalkan kontraknya sebelumnya itu saya bayar 1 miliar loh. Belum beli kontraknya yang lain. Aduh. Jadi bersyukur ya teman-teman bisa hadir di sini. Ayo yang mau naik silakan ketik 3. Semoga yang mau bertanya sama seperti Pak Julio ya. Jadi kalau Bapak sama seperti Pak Julio bertanya, insya Allah juga sampai lapar gue jawab pertanyaannya. Emang kelakuan lu Elamania emang. Belum tidur. Lagian tidur itu apa sih? Tidur itu buang-buang waktu kan nggak? Ini Komal dari semalam belum merungkat, masih Belum. gitu. Belum. Masih on terus? Gila. Oke. Masih. Berapa jam udah? Oke. Akunku kena ban Bang Rasid. Terus minta tolong follow ya Bang Rasid. Silakan di follow ya. Yuli ini adalah beliau seorang Kristiani. Insya Allah udah hidayah udah mulai kelihatan. Entah sampai kapan. Kalau mendatangkan kakak Natali ini berapa kontraknya dia Bang Rasid? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Waduh, kalau Mbak Natali itu di atasnya Rasid itu kontraknya aduh susah. Oh iya. Bukan itu masalah jobnya, dia beliau banyak. Iya, Akunya kalau kita ini. tentukan jadwal di Komal kita kan kita harus batalkan job-jobnya di luar, itu harus dibayar. Waduh, itu dari bayaran itu. Begitu ya kakak Natali ya. Ya kira-kira begitulah ya. Sekian dan terima kasih, gampang lah itu urusannya. Harusnya hari ini gue berangkat tapi nggak jadi. Mau kemana Bang? Jakarta. Lah, terus aku kirim ke Kalimantan itu gimana nanti? Keburu ke Jakarta? Efisiensi anggaran ini sekarang ya pusing kayaknya. Nggak apa-apa katanya. Terus jadinya nggak dipakai gitu. Dia dipakai. Gampang. Paling udah nggak lama lagi nyampe itu. Enggak, masih seminggu lah dia. Seminggu itu datangnya lama itu. Ada Kak Natali. Iya, Ayah. Assalamualaikum, Ayah. Bang Rasid tapi seminggu ini masih di Kalimantan kan? Insya Allah. Aman lah itu, tenang aja kan Natali. Ada dengar cair-cair tadi apa itu? Oh, Ayah dengerin cerita langsung bangun, Ayah. Ayah nggak udah lewat nggak kebagian. Ya buat teman-teman yang di bawah 600 juta penonton di bawah, tolong dibantu follow ya akun-akun teman-teman di atas.
Sampai saat ini rasaku bertahan di sini. Kalau kakak Natali ini di mana, Bang Rasid? Dia di Kalimantan juga ya? Nggak tahu. Di Malang Jakarta, Bu. aku, di Malang. Oh, di Malang, di Malang. Oh iya. Gue udah kalau kayak begini udah beban banget nih, banyak orang yang nonton tapi nggak ada Oten kayak. Nah, itu Kak Yuli bukannya Kristen ya, Kak Yuli itu kan? Nah, dia mah tinggal ini aja. Kristen Syariah itu. Kristen Syariah dia mah. Kristen Emang ada Syariah. Kristen Syariah? Emang ada Kristen Syari? Kristen. Dikit lagi. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang ini ketik Waalaikumsalam 3, warahmatullahi wabarakatuh. ketik 3 yang mau bertanya. Kristen rohani. Iya, kalau Kristen rohani kayaknya mungkin ada. Kalau Kristen Syariah kayaknya nggak ada deh. Kristen rohani kayaknya. Malang Kota. Boleh naik kah? Boleh. Tapi di sini kalau mau naik bayar, Bang. Ya nantilah kita jalan-jalan di Malang ya. Di gua lama-lama ini ya gua nih ya. Gua lama-lama sarkas nih gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Ya lanjut. Saking malesnya sama penghujat, lama-lama gue bikinin setiap room gua, room ini room apa yang boleh tapping yang cuman bayar. Gue jadi kayak gitu. Soalnya makin bertambah umur, emosi makin nggak bisa dikontrol. Berarti imamu masih sebiji sawi katanya, kata Oten. Bang, Kak, ini suaranya kok tajam banget ya. Bang pembina TTC, izin. Enggak jadi. Baru diingat ya bahwa tidak boleh buka suara. Hah? Pasti mikir tadi situ. Female voice, male voice. Sengaja bro. Satu pertanyaan harus bayar pakai daun? Enggak juga, bukan begitu. Karena kan room ini saya hindari dari room kita menghujat, enggak ada itu ya hujatan. Kristen itu cuman boleh bertanya, nggak boleh ditanya. Di sini haram hukumnya. Jadi kalau yang suka mencak-mencak, yang suka nyari Oten terus adu congor, saya kasih pilihan. Kalau mau belajar di sini juga tempat ngenyangin Oten. Assalamualaikum, Ustadz Pelik. Kalau saya, Waalaikumsalam. Di sini Kalau saya- Assalamualaikum semuanya. Semangat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Oten ada yang nanya, dari tendensi pendengarannya itu dari tendensi pertanyaannya itu sudah merujuk ke penghujatan, ya kita iyain aja. Kenapa Nabi Muhammad itu istrinya ke-9? Lah kenapa bang? Emang ganggu hidup lo? Lah, jawabannya, ya maaf, jawabannya begitu. iya. Iya, kenapa itu? Apalagi ngomong si Mamat kan, awalnya si Mamat, oh di sini nggak ada yang namanya marah. Terserah. Toh juga Al-Quran sudah menjelaskan orang-orang seperti mereka kok. Al-Quran itu adil, menjelaskan orang-orang yang penghujat, menjelaskan Kristen-Kristen yang bukan penghujat, menjelaskan Kristen-Kristen yang bukan di luar, pokoknya menjelaskan orang-orang di luar Islam yang suka menghujat, menjelaskan orang-orang di luar Islam yang Tidak menghujat atau enggak menghujat, dan menjelaskan orang-orang di luar Islam yang seumur hidupnya ada dalam keraguan-raguan. Gitu. AGSAI, halo. Selamatkan pagi. Halo, selamat pagi. Selamatkan pagi. Protestan Katolik, Pak? Ya. Protestan atau Katolik? Oh, Protestan. Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, Pak. Silakan. Ada yang ditanyakan, Pak? Ya. Gini, Bang. Makasih ya sudah mau dinaikin. Ya, minimal 10 pertanyaan ya, Pak ya. Karena kita nggak eceran. Jadi minimal 10 pertanyaan. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Ini mau tanya menurut kamu ya, bukan menurut Islam. Menurut saya. Ya, apakah
menurut kamu Isa dalam Quran itu sama dengan Yesus yang ada di dalam Injil? Sama. Ya. Kalau itu sama, saya minta maaf ya Bang kalau saya salah ya. Ya, maaf kalau saya salah. Kalau memang itu sama, kenapa saudara-saudaraku dari Islam, khususnya ada beberapa komal-komal itu yang termasuk menghina-hina Yesus dalam Bible itu? Yang mana menghina, Pak? Ya, misalnya contoh ya, saudaraku Faruk dan kawan-kawan. Ya. Apa itu tidak menghina kalau dibilang Tuhanmu itu keluar dari selangkangan? Tuhanmu itu nyolok-nyolok ke apa? Apalagi nih? Oke, pertama, ya Pak, saya jawab ya Pak. Keledai. Terus. Keledai, ya. Nyolok-nyolok keledai. Iya, udah Pak. Dan macam-macam ya, katakanlah gitu. Oke, kita ambil dua ya Pak ya. Kita ambil dua. Ya. Tuhan itu keluar dari, ya kita nggak usah jelasin ya, keluar dari itu. Pertanyaannya, salah nggak Pak? Ya. Salah nggak? Soal artinya begini. Ya, orang yang mendengar itu. Pak, izin. Cuman kita klarifikasi dulu, salah atau tidak? Iya, salah. Salah. Berarti Yesus apalagi yang dia katakan, sebentar Pak, nabimu itu, Yesusmu itu nyolok selangkangan. Apa itu tidak salah? Oke, itu yang pertama dulu Pak, satu-satu Bapak. Kita klarifikasi dulu, satu-satu dulu Pak. Kita klarifikasi dulu satu-satu ya Pak ya. Ya. Izin boleh Pak. Salah tidak? Salah tidak Pak? Yesus itu keluar dari rahim. Oke, kalau kata itu saya terima. Jadi kalau dikatakan bahwa keluar dari selangkangan itu beda. Beda. Ketika Bapak mengatakan begini Bapak tidak terima, saya mohon izin Pak. Dengan Bapak saya mohon izin. Tolong Bapak ke komal-komal Kristen, lalu Bapak catat setiap narasinya ketika dia mengatakan mamat, ketika dia mengatakan lendir, ketika dia mengatakan doyan kawin, ketika dia mengatakan apalagi nabi selangkangan, kan begitu ya Pak ya? Kan itu yang sering. Nah, jadi Bapak mulai edukasi dulu, di mana Bapak jangan tutup mata, karena gajah ada di pelupuk mata, semut ada di ujung sana, Bapak ikuti. Kita harus ini Pak, apa ya namanya? Harus adil dalam ini. Saya tidak membenarkan akan itu. Saya tidak membenarkan. Makanya saya buka sendiri Pak. Saya berdiri sendiri, buka komal sendiri untuk lebih ke ketika ada yang mau bertanya secara khusus, bertanya secara baik dan benar, saya jawab setiap pertanyaannya. Tapi kalau Bapak membawa ke sini, pertanyaannya siapa yang dia lawan? Itu dulu Pak. Ya. Siapa yang dia lawan? Apakah yang dia lawan ini adalah orang yang mengeluarkan kata-kata kepada Nabi Muhammad? Jadi gini Pak, saya akan mencontohkan kepada Bapak, kalau Bapak bertanya dengan baik, 60, 100, 150 pertanyaan Bapak lontarkan, saya jawab dengan baik dan benar ketika Bapak tulus bertanya ingin mengenal Islam lebih dalam. Oke Bang, makasih. Ya. Itu satu ya. Yang kedua, itu tercatat Pak. Itu tercatat di Bible 1928 itu tercatat Pak, dan itu jelas tertulis. Bapak catat sekarang, ambil pulpen, tulis Bible 1928. Itu tercatat Bapak. Yang mana itu? Yang nyolok keledai? Betul, itu tercatat Bapak. Ini, kalau ada dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Nabi Isa nyolok itu pengertiannya apa Bang? Menurut kamu? Ya nusuk Pak, nusuk. Nusuk apanya? Ya, yang seperti Bapak pernah dengar. Enggak. Artinya gini. Menurut kamu, artinya Yesus
kalau saya pahami dari apa namanya, dari pemahaman kamu bahwa Yesus mensetubui keledai, begitu? Ya. Nah, saya masuk Islam sekarang kalau ada dalam ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Nabi Isa yang mensetubui keledai, saya masuk Islam. Kalau Yesus? Jangan juga, kalau Pak. Yesus itu menyetubuhi keledai. Oh gitu. Ya. Bentar, izin. Aku bentar, Bang Agus, bentar. Aku izin bentar. Bentar, izin bentar. Bentar, izin bentar. Aku disclaimer dulu ya. Enggak, diam dulu. Aku disclaimer bentar. Enggak ada urusan sama kamu. Aku enggak ada urusan sama kamu. Bentar. Iya, nggak usah kejang. Gimana sih ini orang? Aku mau disclaimer dulu loh. Gimana? Bentar, Pak, sebentar. Bukan, sebentar, Bapak diam dulu. Bapak diam dulu. Ya, Bapak diam dulu. Silakan Kak Natali. Aku mau disclaimer dulu. Ini buat aku pribadi ya. Jadi untuk narasi-narasi yang pernah disampaikan, baik Bang Ibes, baik teman-teman debater lainnya, di sini saya disclaimer, saya tidak pernah ikut-ikut campur selama yang disampaikan itu bukan berdasarkan data yang saya keluarkan ya. Jadi kalau misalnya Bang Ibes di sini bicara seperti apapun, teman-teman muslim bicara seperti apapun, di situ biar mereka sendiri, dan saya disclaimer, saya pribadi tidak berani ikut campur selama data itu tidak keluar dari data yang saya tampilkan. Lanjut. Oke, Bapak diam dulu. Saya tunjukkan, Pak. Mohon maaf ya, Pak ya. Mohon maaf ya, Pak ya. Saya tunjukkan ya, Pak ya. Nih Pak, Alkitab 1928. Apa itu 1928? Alkitab, Pak. Tidak ada itu dibilang 1928. Loh, Bapak gimana sih diskusi, Pak? Iya, tidak ada itu. Bapak kitab kan dari mana ambil itu bahwa saya bilang? Itu kitab mana? Jadi dari pasal berapa, ayat berapa yang mengatakan bahwa Nabi Isa menyetubuhi keledai? Ya udah, makanya Bapak diam. Nabi Isa, Pak, jangan bawa Nabi Isa. Ya Yesus. Saya bacakan ya, Pak ya. Saya bacakan. Ini kan Bapak minta nih. Ya, Bapak sabar ya, Pak ya. Boleh, Pak? Ya. Karena kalau saya jelaskan, artinya saya buka juga Alkitab di sini, Bang. Saya buka Alkitab juga. Bapak boleh buka. Apakah Bible Bapak dari tahun 1928? Enggak. Kitab itu kitab mana? Perjanjian Lama Baru? Apakah Bapak ini Bible-nya Bible 1928? Nah, ya, pokok yang ada sekarang. Ya berarti bukan Bible 1928, Bapak, dan saya mau tunjukkan datanya gitu loh, Pak. Itu Bible 928 itu karangan siapa? Astaga, ini bukan harus divalidasi juga dulu, Bang. Yang menjadi standar kita untuk mencari berdiskusi itu adalah kitab yang diterbitkan oleh lain. Yakin. Bapak yakin nggak mau seperti itu, sedetail itu? Saya bertanya satu pertanyaan. Bapak kenal Burita Wahyu? Nggak. Bapak kenal Burita Wahyu? Jawab dulu itu yang kamu bilang bahwa ada dalam Bible. Makanya Bapak diam dulu. Bapak tahu cara diam? Kalau Bapak nggak tahu cara diam, saya kasih tahu caranya, Pak. Ya, izin ya, Pak ya. Nih, naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang keledai betina yang baru saja dicuri dari Betfage, hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat hobi Yesus sambil berseru, "Inikah kerjaan Mesias?" Injil Matius 20:22. Kalau Bapak, lalu di sini ada penulisnya, Bible terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Kristen. Begitu Pak penjelasannya, Pak. Nggak, begini. Ya, itu karangan dari mana? Lah ini dari Matius. Iya, karangan dari mana? Manalah kami tahu, Pak. Itu kan bisa dibuat-buat saja, Bang. Ya, tidak ada Bible di seluruh dunia yang ada sekarang. Bible itu tidak pakai seperti itu. Ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu ada namanya kitab itu.
Ya? Iya, karena sebagai Nah, sisi. saya mau tanya, itu karangan mana? Siapa yang nulis itu? Bisa saja yang nulis itu karangan, Pak. orang-orang yang di luar Kristen untuk memojokkan Nabi orang dan Tuhan Yesus, bisa aja. Ya, kalau saya juga bisa membuat membuat Quran itu dan menjelekkan, bisa aja. Bahwa itu dibuat tahun sekian. Ya. Diam Pak, diam Gitu, dulu, Bang. dijelaskan, diam dulu. Itu karangan siapa? Kenapa itu yang menjadi dasar? Boleh saya bicara nanti, Kalian Bang untuk Rashid? memojokkan ini, ya? Nah, kalian katakan bahwa Isa itu dalam Quran sama dengan Yesus dalam perjanjian dalam Bible. Nah, memang juga adakah juga dalam Quran yang mengatakan bahwa dia colok-colok? Sabar, yang lain sabar, diam. Iya, enggak, ini kita fair loh. Maaf kalau suara saya agak ini ya. Bapak udah. Ngegerutunya udah. Bapak udah ngegerutunya. Gimana? Bapak udah ngegerutunya udah. Iya, saya hanya mau minta data yang valid tentang siapa yang cetak itu. Tapi Anda kan ambil dari ini, bukan kitab ini. Coba buka kitab asli. Jangan buka dari laptop atau apa, dari Google atau apa. Coba buka. Tadi data yang valid, Pak. Data valid yang mana? Bapak data valid kan. Valid dari mana? Iya, validnya itu dari mana dasarnya? Anda katakan Data itu valid. data yang gagal, Pak. Data yang salah. Oke. Gitu. Sama aja kalau kita di pengadilan. Minimal dua bukti yang bisa menyatakan bahwa data itu benar atau tidak. Apa, Pak? Apa? Hah? Apa, Pak? Apa? Coba tunjukkan kitabnya. Bapak nggak terima ini. Tunjukkan kitabnya yang mengatakan yang Anda katakan tadi itu. Bapak nggak terima ini. Iya, memang ya udah, Pak. Ya udah, nggak bukan begitu. Ya udah, bukan urusan saya, Pak. Selesai. Dah ya, selesai. Gitu. Urusan saya. Nah, karena itu ya kasih beritahu sama teman-teman termasuk Anda bahwa itu bukan kitab orang Kristen, bukan Bible orang Kristen itu. Oke. Saya boleh bicara sebentar. Ya? Lalu gitu. Biar kita fair ya. Diam dulu. Bang, jangan. Nah, ini TP-TP-nya di postingannya dia di TikTok-nya nih. Kenapa Anda menyebarkan hadis-hadis palsu mengatakan bahwa Nabi Muhammad mempertuhankan Yesus? Coba. Siapa yang bikin hadis-hadis palsu? Siapa yang menyebarkan itu termasuk di postingan Anda. Anda sendiri loh. Ya. Itu di TV Anda tuh. Menyebarkan itu hadis-hadis palsu mengatakan Nabi Muhammad mempertuhankan Yesus. Ada di TV. Saya sudah periksa semua. Iya. Iya, terima kasih. Bilang apa kau? Itu. Sebentar Bang Femina. Nah, apa saya yang katakan? Yang katakan itu adalah kalian ustadz kalian, Habib kalian. Mana buktinya? Ya? Mana buktinya? Itu yang saya posting. Ya. Mana siapa orangnya? Siapa orangnya? Gitu. Pak Pembina, izin Pak Pembina, ingat peraturan. Anda tidak bisa keberatan terhadap saya. Sengaja saya posting itu. Ini tugas saya sudah tugas saya ini. Sengaja saya posting itu supaya kalian ini saya mau tuntas ini. Dan kalian keberatan terhadap saudara-saudara kalian yang mengatakan seperti itu. Siapa yang mengatakan, Pak? Siapa yang mengatakan? Misalnya seperti yang Buya katakan ya. Buya Sakur katakan ya. Bahwa jangan takut. Buya Sakur mengatakan. Takut murtad. Sengaja saya masukkan itu supaya kalian itu. Halo. Ya. Halo.
Halo, Ya, cek. ya, ya. Cek. Ya. Bapak. Ya. Bapak telinga aman, Pak? Telinga aman? Iya. Oke, boleh saya bicara, Pak? Boleh saya bicara? Boleh. Kalau Bapak mengambil data-data lalu mengupload data-data yang asal usulnya tidak jelas, Bapak boleh melakukan itu? Boleh. Boleh? Iya. Karena itu di media, sudah di media. Halo. Semua orang tahu. Halo. Semua Halo, orang Pak. baca. Halo, Pak. Halo, Ya. Pak. Halo, Kami telinga juga aman? boleh. Telinga aman? Telinga aman? Aman. Kira-kira Bible 1928 ini di media atau di surat kabar nih? Nih. Media. Emosi gue nih. Kami boleh juga dong. Ya. Pak. Iya. Telinga aman? Nah, oke. Pak, halo. Ini kan masih ada orang untuk kalian klarifikasi, masih ada orangnya. Halo. Itu kalau Bible 28 itu apa itu bisa mereka bertanggungjawabkan, tetapi apa yang saya upload ke TikTok saya itu masih ada orangnya, bisa diklarifikasi. Bisa, namanya Gitu. Berita Wahyu. Oke, yang Bapak upload itu bisa diklarifikasi. Datangkan orangnya sekarang. Saya datangkan juga orangnya yang mengupload ini. Iya, Saya telepon sekarang begitu orangnya. fair. Iya, fair. Ya udah, Bapak. Oke, Iya. mana orang? Mana orang Iya. yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menuangkan Isa? Tuhan Yesus. Ya. Mertuangkan Yesus. Mana? Bagaimana? Bolot, Pak, bolot. Ya, tolong ulangi, Bang. Tolong ulangi, Bang. Enggak mau. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menunjukkan itu? Nggak usah. Ya. Karena Bapak ngomong terus. Bapak nggak mau gantian ngomong. Bapak udah tua, Pak. Pelan-pelan ngomong, Pak. Pelan-pelan. Ya. Udah tua, Pak. Oke. Silakan, Bang. Silakan ngomong. Ya, pelan-pelan ngomongnya. Ganti-gantian, Iya, udah. Sudah. Kami, dengarkan, Pak. Kami mengambil data dari media. Data dari media online atau uploadan yang ada di internet. Ya. Ya, Pak ya. Internet yang mengupload itu namanya ini Berita Wahyu. Berita Wahyu ini seorang yang sekolah tinggi teologi, yaitu STT, Pak. Dia masih seorang Kristen pada saat dia membongkar ini, Pak. Seorang wanita sekolah tinggi teologi namanya Berita Wahyu. Ibu tahu tidak? Bapak tahu tidak Berita Wahyu itu siapa? Dia pernah menggegerkan, Pak. Semua isi Bible, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mulai dari setiap kodeks-kodeks, dia ungkap semua, Pak. Bicara dengan Bapak, yang modal bicara terus, Kak. Saya tanya, Bapak tahu tidak kodeks tertua itu adanya di tahun berapa, Pak? Bapak tahu kodeks tertua itu keluarnya di tahun berapa, Pak? Oh, maaf, saya tidak tahu persis itu. Tidak tahu, makanya dengarkan, Pak. Kami menyampaikan itu karena adanya penghujatan. Lalu penghujatan itu kita lakukan balik karena apa? Karena ada datanya, Pak. Ini datanya. Kalau memang seorang Kristen tidak mau menerima, silahkan bantah ini. Selesai urusan, Pak. Bilang data ini palsu, Berita itu seorang Islam, Berita itu seorang Bu Haji. Bapak bantah itu. Gitu loh. Jangan Bapak serang saya nggak tahu apa-apa, Pak. Komal ini sudah dibangun selama 3 bulan. Di sini khusus Kristen bertanya, tidak boleh bertanya balik. Karena apa, Pak? Karena di sini Ar-Rasyid sudah muat atau enek mendengarkan penjelasan dari Kristen, pembelajaran seperti apa. Bahkan kalau mau dibilang itu udah jijik gitu loh, Pak, bahasa halusnya. Makanya saya sudah tidak pernah bertanya lagi, Pak, dalam Kristen. Karena kita sudah tahu. Kita tanya ini. Bagaimana itu Jadi Yesus? begini. Kenapa jadi Tuhan? Jadi begini. Yohanes 1 ayat 1. Hafal udah, Pak. Hafal udah. Saya bisa jadi Kristen detik ini, Pak, menjelaskan Trinitas seperti apa. Bahkan saya bisa lebih fasih daripada Bapak. Jadi kalau Bapak bertanyakan itu, kenapa saya menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Saya jelaskan.
Bapak malah bahas oknum, Bapak malah bahas. Pertanyaan saya, Bang Faruk di situ apa yang dia lakukan? Apakah tidak ada Kristen di situ? Tiba-tiba Bang Faruk ngomong seperti itu. Tidak mungkin, Pak. Kita di sini sepakat jangan pernah menghujat, jangan pernah ngata-ngatain agama orang lain kalau lagi tidak berdebat. Bahkan Betul, di sini, Bang, Pak. betul. Ya. Bahkan di sini kalau ada yang menghina, Pak, kita iyain, Pak. Nabi Muhammad kawinin pedofil, iya. Kenapa? Masalah buat Kristen. Bikin rugi, bikin miskin orang Kristen. Enggak kan? Perpuluhan lancar kan, tetap dikerok kan? Enggak, Pak. Terserah. Bang. Gitu loh. Bang. Di sini, Pak, room edukasi. Kalau Bapak mau bertanya, kenapa Bang Rasid menyamakan? Mari kita uraikan. Kenapa Bang Rasid menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Kita uraikan pelan-pelan, Pak. Satu persatu. Begitu loh, Pak. Gampang kok. Kalau cuma mau teriak-teriak apa segala macam, Pak, lapar, Pak, lapar. Berani, Pak. Oke, nah ini Bang ya, Bang Rasid ya. Abang kan tadi katakan bahwa Nabi Isa dalam Quran itu sama dengan Yesus dalam Bible. Betul. Nah, kalau makanya saya nanya, kenapa? Kalau memang itu menurut pemahaman tunggu dulu Bang Rasid, maaf. Bang Rasid ini punya apa ini? Punya pemahaman atau itu pemahaman Islam? Pemahaman Islam, Pak. Mau saya uraikan, Pak. Makanya saya uraikan satu-satu. Nah, tunggu. Makanya, ya, saya lanjut. Oke, sebentar, Pak. Bapak mau mendengarkan saya uraikan satu-satu kenapa saya dan ada beberapa Islam yang menyatakan itu dalam hak penjelasan dari Islam, bukan perdebatan. Ya, betul, kalau ya. Perdebatan, kami ini punya dua dalil, Pak. Mau bedakan Isa dengan Yesus bisa, mau menyamakan Isa dengan Yesus bisa. Kami punya dalil. Yang kami pahami adalah di mana dijelaskan dalam Al-Quran, wa isqana Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Siapa ini Isa? Di dalam Al-Quran juga dikatakan di surah Al-Hujurat ayat 6, apabila kamu mendapatkan informasi, jangan ditelan mentah-mentah. Maka pelajari dulu agar kamu tidak tersesat dan menjadi zalim di dalamnya. Loh, apa maksud dari Al-Quran ini? Kami baca yang tadi. Isa adalah putra Maryam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk domba tersesat dari bangsa Israel. Begitu Pak narasinya. Siapa Isa ini? Kami cari tahu, kami cari datanya. Begitu kami cari datanya, ternyata ada. Begitu kita baca Bible, loh kok ada Tuhan, loh kok 3 kali jadi Tuhan, loh kok begini, ada yang menyatakan, ternyata beda. Pembelajarannya apa, bagaimana caranya kita bedakan narasi Yesus dengan narasi Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan lain-lain. Kita bedakan dulu. Kita ambil perkataan Yesus. Perkataan Yesus di Yohanes 5, di situ perikopnya, kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itu apa? Di mana dikatakan Yohanes 5, 30-40. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar, karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia, walaupun kesaksian itu benar. Tetapi aku bersaksi tentang diriku sendiri, agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Apa pembelajaran hidup yang kekal itu? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kelanjutannya Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya dengan baik dan benar, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus utusan. Yesus utusan, Pak. Maka itu yang kita pahami. Yesus tidak pernah sedikit pun mengatakan dirinya akan disalibkan, tetapi dia mengalegoriskan sudah tiba waktunya anak manusia akan diserahkan. Di mana di Ibrani 5 ayat 7. Karena ketaatannya dalam berdoa, dia meratap tangis karena dia percaya dan meminta kepada Allah Bapa bahwa Allah Bapa dapat menyelamatkannya dari kematian. Karena kesolehannya dalam berdoa, Allah Bapa menjawab doanya. Kalau artinya dijawab doanya, diselamatkan dari kematian, itulah Yesus. Diselamatkan dari kematian. Gitu loh. Ketika Bapak mengatakan Yesus yang disalibkan, orang fasik akan menggantikan orang yang jujur, dan pengkhianat akan menggantikan orang yang baik. Bapak mau mengatakan Yesus orang fasik. Bapak mau mengatakan Yesus orang ini. Kita ini memuliakan
Yesus mengatakan, ini semua Yesus Pak. Dan itu yang kami percaya Injil Pak. Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin kukatakan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Akan ada Roh Penghibur yang datang kepada kalian. Dia akan mengajarkan ajarannya akan datang. Dan dia akan memuliakanku. Siapa yang memuliakan dia? Kami Pak yang memuliakan. Kami tidak ridho, kami tidak rela. Yesus diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak. Kami tidak rela Pak. Sedikit pun. Tapi Bapak, apa yang Bapak lakukan kemarin di hari Jumat kemarin pertama Paskah, Bapak bahagia dan begitu bangkit makin bahagia di dalam gereja nyanyi-nyanyi. Nyanyinya apa Pak? Gara-gara sebotol minuman, dia jalan sempoyongan. Ada tuh Pak beberapa gereja Pak. Bayangkan. Di dalam gereja nyanyi kayak begitu dan kami tidak menerima itu. Karena apa? Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan padamu, damai sejahteraku ku berikan padamu. Apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Apa yang dunia berikan Pak? Yesus setiap apa yang dikatakan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bukan minta dituhankan, tetapi Yesus adalah jalan. Bagaimana jalan itu menuntun Bapa untuk sampai ke tujuan? Begitu Pak. Kalau Bapak mengatakan Yesus itu adalah, Yesus juga mengatakan dirinya tidak ada. Dia mana kata sedikit pun dia mengatakan dirinya Tuhan, dia mengatakan ini, nggak ada Pak. Tetapi alegorisnya mengatakan, Yesus selalu mengatakan anak manusia sudah tiba saatnya, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Pertanyaan saya, semasa hidup Yesus memanggil Yesus dengan kata apa Pak? Dengan kata Bapa. Memanggil Yesus dengan kata Bapa. Paham Pak? Saya mau bertanya kepada Bapak. Sudah Bang. Tunggu Pak. Belum selesai. Nah, sabar, Pak. ini yang saya mau katakan Bang, ya. Ya, sabar. Jadi kita ini ada di dalam Komal ini, ya saya suka begitu ada edukasi. Yang saya mau titik beratkan di sini ialah bahwa mungkin sesama kita dan teman-teman saya di Komal, saya juga sering diskusi dengan Bang Al, ya. Ya, bagus edukasinya, tidak ada saling menghina, ya. Nah, makanya saya katakan awalnya tadi, apakah sama Isa dengan ini? Ya, oke lah. Saya juga tidak menyatakan bahwa tidak sama atau sama. Biarkan kita masing-masing. Hanya yang saya sesalkan, baik teman-teman saya yang Kristen, ya, yang saya sesalkan, baik teman-teman saya yang Kristen maupun saudara-saudaraku yang Islam, yang kami marilah kita saling menjaga dan memberikan edukasi dalam ini bahwa sesungguhnya kita ini mempunyai sumber yang sama. Mungkin hanya cerita dan penafsiran tentang apa yang ada dalam Quran dan ada dalam Bible itu yang berbeda. Nah, karena penafsiran itulah maka membuat kita masing-masing mempunyai lembaga tersendiri, termasuk dalam Kristen itu ada beberapa sekte-sekte karena penafsiran. Oke lah, terserah bagi ini, ya, masing-masing kita. Yang kita mau tekankan, saya mau tekankan di sini Bang, marilah kita sama-sama saling mengedukasi, jangan saling menghina. Ya, begitu itu aja Bang, itu aja yang ya, saya itulah dari tadi yang saya mau sampaikan Bapak, tapi Bapak tidak mau berhenti bicara Pak. Bapak saya sudah berhenti. Ya. 1001 pertanyaan Bapak, ketika Bapak ingin mengetahui seperti apa Islam, saya akan jelaskan Pak. Saya akan jawab setiap pertanyaan Bapak. Ya. Nah, tidak akan. Dan di Komal ini Pak diharamkan Islam untuk bertanya balik Pak, diharamkan Pak. Karena gimana Pak, saya sayang sama ginjal saya Pak. Nih Pak, nih obat-obatan semua Pak. Nih obat-obatan semua ini yang saya konsumsi Pak untuk mendengarkan kalian menjelaskan Pak. Makanya saya mau berhenti Pak mengkonsumsi obat-obatan ini Pak. Habis ginjal saya Pak. Ya, mudah-mudahan Bang Rashid sehat selalu. Amin. Saya berdoa juga ya. Ya. Yang terpenting bahwa Komal yang kita yang dibuka bagaimana dengan seperti ini supaya kita bisa damai dia lah. akan bicara nanti itu. Ya. Terus bagaimana urusan viti-viti Bapak? Ya. Yang bagaimana dengan viti-viti Bapak yang membawakan hoax Nabi Muhammad menuhankan ini? Tolong dihapus itu. Bapak mengambil. Nah, ini Pak, Bapak bisa melihat semua akun Ar-Rasyid ada 9 Pak. Enggak deng, udah metong 2.
Paten. Ada PT nggak? Ada Ar-Rasyid. Itu ada PT nggak, Pak? Ar-Rasyid, Pak. Satupun komal, satupun tidak ada. Karena apa? Karena saya pribadi, Pak, sadar. Bukan caranya, bukan cara saya. Pakai cara seperti Edis. Memotong-motong video, mengambil narasi-narasi pada saat orang salah ngomong sedikit, lalu dipotong, habis itu diedit, habis itu apa? Habis itu diupload. Untuk apa? Begitulah cara-caranya, Pak, untuk menjatuhkan Islam. Dengan cara apa? Mencari kesalahan-kesalahan dari segi bernarasi. Apakah begitu cara berdakwah? Menjatuhkan agama lain untuk mengangkat agama sendiri. Apakah nggak ada cara yang lain? Makanya saya Ar-Rasyid menantang yang namanya Edis, yang namanya RK, yang namanya CP, yang namanya Kiamat, penghujat-penghujat dengkot itu semua. Saya undang ke Komal yang adil, kita sampaikan kebenaran di dalam agama kita masing-masing. Masing-masing diberi waktu 1 jam atau 2 jam bernarasi tanpa menyentuh agama lain, tanpa menyentuh Yesus. Saya Islam tanpa menyentuh Yesus, menyentuh Bible, menyentuh apapun. Saya akan sampaikan kebenaran di dalam Islam. Karena apa? Karena Islam itu banyak sekali yang bisa disampaikan, Pak, tanpa menjatuhkan agama orang lain. Karena pembelajaran akidah Islam bisa dibahas sampai 4 hari lamanya. Itu pun juga belum kelar. Pertanyaan saya, Kristen-Kristen apologet Kristen ini bisa tidak nyampein, bisa tidak buka Komal tanpa membahas yang namanya apa? Tanpa yang membahas namanya Islam, tanpa membahas yang namanya Nabi Muhammad. Bisa tidak? Kalau bisa, ayo ketemu di mana? Kita ketemu di room siapa? Sampaikan, saya tunggu, saya dengarkan 2 jam. Saya dengarkan 2 jam. Sampaikan kebenaran dalam Bible tanpa menyentuh sedikit pun yang namanya Islam. Sampaikan kebenaran dalam Bible tanpa menyentuh yang sedikit namanya Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pun juga dengan saya sampaikan sampai enak-enak dah tuh. Bahkan saya minta waktu 4 hari lamanya, Pak. Saya mampu, Pak, tanpa menjatuhkan yang namanya agama lain. Karena itulah Islam, agama dakwah yang sesungguhnya, tanpa harus menghinakan agama orang lain. Begitu, Pak. Ya, saya sepakat, Bang Rasyid. Ya, jadi kalau memang, ya, saya juga biasa masuk dalam Komal Kristen. Saya katakan, ya, membuka Komal itu dalam rangka untuk mengedukasi. Nah, kalau itu ke Komal Islam, harus Kristen yang bertanya kepada Islam, Islam yang memberikan jawaban tentang Qur'annya. Soal diterima atau tidak, ya jangan sampai muncul penghinaan. Sama dengan Komal Kristen, begitu. Saya punya maksud seperti itu, ya, supaya kita ini adem-adem aja ya. Ya, terima kasih maksud Bapak ya, terima kasih banyak maksud Bapak AGSAI. Ya. Kita sapa dulu nih Kenso Kadaf. Selamatkan pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang bertanyakan, Bang? Oke, saya mau bertanya ini Pak Rasyid ya. Ya, silakan Pak. Jika ada sesuatu bisa sama dan bisa tidak, itu definisinya bagaimana? Definisinya apa itu, Pak? Coba sebentar. Mungkin penjelasannya. Iya, sebentar, penjelasan Pak. Definisinya jika sesuatu itu bisa sama dan bisa juga tidak sama. Itu definisinya apa itu? Definisinya itu ada yang salah, Pak. Berarti itu terjadi di suatu buku. Ada bisa dia sama, bisa tidak. Yang salah itu siapa? Oke, buku yang mana, Pak? Saya tanya logika umum dulu, jangan terlalu anu. Iya, santai. Saya mau maaf tunggu sebentar. Saya masih pagi, Pak. Pak, di sana ada suasana pagi nggak, Pak? Logika. Pak, bener deh, Pak. Masih pakai logika, Pak. pakai logika, Bang. Iya, pakai logika. Iya, pakai dia. Masih pagi, Pak. Di sana ada suasana pagi kan, Pak? Iya. Iya, sabar, Pak, sabar. Udah tua, Pak, umur. Sayangi umur, Pak. Ini masih muda, Pak. Bapak udah tua, teriak-teriak kayak begitu, enggak ada untungnya, Pak. Siapa yang teriak-teriak? Iya, Bapak tuh teriak-teriak, Pak, sabar. Bukan, makanya orang Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Iya, pasti tiba-tiba Bapak sampai ke Indonesia, ya Allah. Makanya jangan terlalu sujon, santai aja, santai. Iya, Bapak sekarang pertanyaan Bapak apa, Pak? Silakan, Pak. Pertanyaan saya udah saya tegaskan dari awal secara logika umum. Jika sesuatu itu bisa sama dan bisa juga tidak, definisinya itu bagaimana? Ada yang salah, Pak. Itu definisinya. Yang salah itu di mana? Yang mana yang Bapak bahas? Ada yang salah, ada yang sama, ada yang nggak sama.
Bapak bahas apa nih? Oke, kembali saya tegaskan. Yang sama dan tidak sama itu dalam konteks wadah yang satu. Wadah yang satu yang salah di mana? Apa wadah ini, Pak? Apa arti wadah? Wadah ini apa? Tempat apa? Tidak. Saya kan bicara logika umum. Kenapa harus kamu pertegas? Paham tidak arti umum? Iya, artinya tempat apa? Ya salah, tetap salah. Aduh, susah. Tadi begini saya ulangi. Tidak ada di suatu wadah. Dengar baik-baik ya. Ya. Ada di suatu wadah. Wadah, satu tempat. Ternyata di dalamnya bisa sama dan bisa juga tidak. Bisa itu, sama aja, bisa tidak. Anda mengatakan itu ada yang salah. Yang salah itu siapa? Yang salah itu wadah itu. Kenapa wadah ini menyimpan sesuatu yang sama dan nggak sama? Terima kasih. Anda sudah mengatakannya sendiri. Terima kasih ya. Saya bicara logika umum aja. Karena begini. Demi Allah, tidak satupun Islam yang paham maksud Bapak ini. Mungkin Kristen juga nggak ada yang paham. Kenapa tidak paham? Sekarang saya tanya. Apa yain aja? Kamu bisa menjawab, tapi kamu bilang kamu tidak paham. Wadah goreng ikan, wadah goreng ikan. Bang Rasid, saya minta maaf, saya turun dulu Bang Rasid. Pak. Bangsa. Dia, PT-nya belum. Sebentar. Saya mau bilang kepada Pak Amsa, tolong hapus itu video-video mengenai masalah hadis Maryam, karena di dalam Islam tidak ada namanya hadis Maryam. Ya, tolong. Karena itu menyesatkan umat, Pak. Begini Bang, sebelum saya turun, Bang Pembina. Ya sudah. Masih ada orangnya itu kan yang punya. Yang membuatnya Bapak. Itu ini kan ya, sampaikan Pak. Oke, siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya, udah. Bang Pembina udah biarin aja kayak begitu. Oke, Rasid, kembali ke Anda. Anda mengatakan. Oke, saya turun dulu, Bang Rasid ya. Saya mau tugas dulu. Iya, siap. Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Anda menjawab pertanyaan saya. Ngomong terus, orang lagi pamit, ngomong terus. Oke, kembali saya ulangi ya Rasid ya. Anda mengatakan tidak satu pun paham, tetapi Anda menjawab pertanyaan saya. Logika paham itu gimana? Ya saya yang penting jawab kan Pak, tugas saya menjawab. Astaga Tuhanku. Bagaimana seseorang menjawab sesuatu yang tidak dia pahami? Nah lantas bagaimana caranya saya menjawab ketika Bapak memaksakan saya untuk menjawab? Di mana saya memaksakan? Ya udah sekarang Bapak uraikan yang lebih lain Pak, biar saya bisa memaham Pak. Silakan Pak uraikan yang. Bukan. Jangan jadi bermain. Nih, kalau menurut saya itu logika Bapak tajam. Saya tanya, logika Bapak tajam nggak? Logika Bapak tajam. Itu saya tidak bisa menentukannya karena yang menilai itu orang lain. Bapak merasa tidak Bapak lebih cerdas dari saya? Oh tidak. Ya makanya dengarkan Pak, saya menjawab dengan bagaimana saya cerdas untuk memberikan Bapak asupan pagi-pagi, yaitu memuaskan Bapak dengan menjawab setiap apa yang Bapak tanyakan walaupun saya nggak mengerti. Yang lucunya begini loh, Anda sudah. Ya kenapa Bapak nggak ketawa? Kalau lucu saya ketawa dulu kalau gitu. Tadi saya ketawa, kamu bilang kamu marah. Kan aneh, lucu. Jadi lucu katanya. Begini Rasid. Ya gimana? Anda tadi barusan saja telah menegaskan kalau Anda itu lebih pintar pemahamannya dari saya. Saya tidak lebih pintar. Saya tidak bilang lebih pintar. Yang barusan Anda katakan itu apa? Saya hanya mengatakan Bapak tidak mampu menentukan siapa yang lebih cerdas di sini. Maka dari itu saya bilang kapasitas akal saya untuk memuaskan Bapak yang saya tidak mengerti pertanyaan Bapak, tetapi saya mencoba untuk menjawab. Alhamdulillah Bapak puas dengan jawaban saya. Oh tidak, lucu kamu. Itu tidak bisa saya terima. Bagaimana? Lucu katanya, lucu ketawa dulu lah kalau lucu. Astaga Tuhan, nggak bisa diam mereka. Bagaimana? Saya ulangi statement saya. Bagaimana seseorang yang tidak memahami pertanyaan tetapi bisa menjawab? Oke, sekarang saya boleh minta tolong Pak. Berikan saya pertanyaan atau uraikan setiap pertanyaan Bapak yang bisa saya pahami, jadi biasa saya cerna dan bisa saya jawab. Begitu Pak. Kok jadi lucu kamu manusianya? Jujur. Jadi lucu. Tadi saya menanyakan masalah wadah, Anda menjawab. Ya. Lucu. Ya kan? Ya. Tetapi setelah saya bilang terima kasih, Anda mengatakan
Anda tidak paham pertanyaan saya. Ya, berarti kan Bapak sudah mendapatkan jawaban. Sekarang Bapak bertanya yang kedua, Pak. Bukan aduh. Saya tegaskan lagi pertanyaan saya. Bagaimana? Ya. Karena Anda sudah menegaskan lebih tajam pemahaman Anda. Bagaimana secara pemahaman Anda seseorang yang tidak memahami suatu konteks pertanyaan lalu dia menjawab? Itu namanya pertanyaan asal. Hah? Seandainya itu pertanyaan asal, saya jawaban asal. Itu namanya jawaban asal. Seandainya itu pertanyaan asal, Anda seharusnya menegaskan kembali esensi pertanyaan saya. Oke, silakan saya pertanyakan, Pak. Kok jadi sekarang jadi silakan? Loh, Bapak jelaskan pertanyaan Bapak lagi. Jelaskan biar saya sampai paham. Bapak mau nggak saya paham? Kalau Bapak nggak mau saya paham, ya udah, Bapak pindah aja pertanyaan yang lain yang bisa saya paham, begitu loh, Pak. Pak, dunia ini luas, Pak. Dunia ini santai aja, Pak. Dunia ini santai kali saya. Pak, santai, Pak, ngopi gitu loh. Masalah itu doang, Bapak teriak-teriak. Udah santai aja sih. Siapa yang udah saya bilang siapa yang teriak-teriak? Ya Bapak kenceng kali suaranya. Nggak nyadar. Kenapa kamu bilang tidak sadar? Apakah sama? Rupanya. Apakah sama logatnya setiap suku? Atau Ya, nada Pak, dia ya. berbicara? Apakah sama? Iya, Pak, iya. Sekarang mau Bapak bertanya yang keduanya, Pak. Bapak bertanya, ada 9 lagi loh, Pak. Bapak baru bertanya 1. Ada 9, Pak, di sini, Pak. Aduh. Itu aja jawabanmu sudah. Nah, gimana? Mau kembali ke pertanyaan lagi yang pertama? Silahkan, Pak. Udahlah, monggolah, terserah kamu lah mau bicara apa. Intinya saya sudah menerima jawaban kamu. Bagi jawaban itu saya menilai Anda. Ya, Bapak menerima jawaban asal saya kan? Terima kasih, Pak. Itu harus saya terima dan netizen juga harus terima. Ya, betul. Dan hak dengar dulu. Oke, siap. Dan hak mereka untuk menilai. Itu aja betul. bagi saya. Betul. Siapapun yang mendengar jawaban Anda, itu hak dia untuk menilai. Betul sekali, Pak. Ya udah, santai lanjut aja. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Ya. Pertanyaan kedua mana? Iya, cabut ya. Oh, pertanyaan kedua mau. Ini, Pak, di sini, Pak, di sini tempat bertanya, Pak. Oke, saya mau bertanya. Kenapa tidak Pak lagi live bareng sama Edis di Komel Edis? Bapak punya kontaknya Edis? Di mana logikanya pertanyaan itu dijawab pertanyaan? Oke. Kita mau lagi lihat. Sabar. Karena kalau Bapak jawab, saya akan memberikan jawaban yang panjang. Kalau Bapak tidak punya kontaknya Edis, maka Bapak tidak tahu apa yang terjadi. Kalau Bapak punya kontaknya Edis, maka silakan Bapak hubungi Edis, lalu katakan, Edis jangan permalukan saya, maka lawanlah Ar-Rasyid dan jangan pernah kabur melawan Ar-Rasyid. Sekarang begini, kenapa Anda harus menyuruh saya menanyakan itu kepada Edis? Karena Bapak mempertanyakan kenapa kamu tidak pernah melawan Edis. Bukan saya tidak pernah melawan Edis. Ulangi pertanyaan saya. Oke, kenapa kamu tidak pernah debat lagi sama Edis? Betul? Ah, kalau itu agak benar. Oke. Ini agak benar ya. Jadi sedikit dengar. Sedikit pun kata kamu hilangkan, itu akan merubah makna dari pertanyaan itu. Persis kayak Bible. Maaf. Ya, bicara apapun terserah. Terserah kamu aja. Lanjut. Maaf, keceplosan. Ya, itu aja saya bilang. Jadi pertanyaan saya kembali saya tegaskan. Kenapa Anda tidak pernah lagi? Karena Edis takut. Tahu apa? Takut, Pak. Edis takut. Hah? Takut? Iya, betul. Definisi takut itu apa? Definisi takut itu ketika lagi berdebat tiba-tiba kabur. Sekarang bisa kamu jamin itu? Allah ini. Bisa kita tahu masing-masing. Saya jamin 1.000.000%. Saya potong kuping saya kalau Edis bisa bertahan dengan saya 2 jam berdebat. Terserah mau mengatakan Nabi Muhammad Raja S, Nabi Muhammad apapun itu, Nabi Muhammad Raja apa, terserah. Mau menghina Nabi Muhammad, mau apapun itu, saya lawan Edis, terserah. Berani tidak Edis, jangan pernah kabur. Dan Bapak, saya pastikan Bapak wajib simak. Saya bukan di situ, bukan di konteks apa yang Anda bahas saya. Bukan di konteks yang apa Anda bahas saya. Dan satu lagi coba saya tanya Anda. Kenapa Anda
bermain dengan multi, sementara Edis single. Ada nggak Kristen yang berani lawan saya, Bapak? Saya udah ngemis-ngemis, Pak. Saya capek jadi Buktikan, pengemis. tolong bikin di PT Anda buktinya Anda minta naik ke Edis tidak dinaikkan. Sering. Ya, kan kamu mengatakan kita bukti, tapi tidak. Buktikan, Bapak. Yakin, Bapak kalau saya Oke, Bapak seorang yang tua, Bapak bisa nggak jujur kalau saya tanya? Apa ulangi coba, makin lucu ulangi. Oke, Bapak orang yang sudah berumur bisa nggak jujur kalau saya tanya? Oh, monggo. Oke, Bapak pada saat saya diskusi sama Edis, Bapak sering lihat? Sering. Oke, sejak kapan saya keluar sendiri, Pak? Definisi keluar sendiri itu bagaimana? Kabur. Lalu keluar, Edis, saya cabut. Edis nggak bisa diskusi, saya pergi deh. Atau Edis, yang ada, Pak, kalau Bapak seorang yang jujur, betul tidak, Pak? Saya pernah memohon, please, Edis, jangan turunin gua, please. Ya Allah, Edis, jangan turunin gua. Justru saya memohon, Pak. Iya. Sekarang kita pakai logika yang lebih umum ya. Oke, iya. Di live Anda sendiri dan di teman-teman Anda jika multi ya. Jika lawan debat Anda berusaha mengalihkan topik pembicaraan atau tidak menjawab sesuai dengan konteks, tindakan apa yang Anda lakukan? Nggak pernah kami bertanya, Pak. Kami nggak pernah bertanya, Pak. Di room ini tidak pernah ada pertanyaan. Di sini tempat menjawab. Yakin tidak ada pertanyaan? Nggak ada. Kami nggak pernah bertanya, Pak. Barusan saja Anda telah bertanya apakah Anda pernah menonton live saya dan Edis. Apakah itu tidak konteks pertanyaan? Apa pula ini? Lucu. Gimana kejujuranmu? Itu kebodohan. Di mana kejujuranmu? Kamu tidak pernah bertanya. Apa ini pakai yang pagi-pagi udah mabuk ini? Itu kok mabuk? Ya udah, Bapak mau Saya bertanya. tanya kembali Anda semua. Ya udah, jawaban pertanyaan Bapak kedua, Edis takut. Kalau masalah itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Iya. Ketiga, Pak. Pertanyaan ketiga. Udahlah, saya cukup lah. Dari model Anda bertanya itu hak saya menjawab, itu hak saya menilai. Bapak aja, nih, Bapak aja nanya aja takut, apalagi saya ngadepin Edis. Coba bayangkan. Ya? Anda pernah mendengarkan saya malas bertanya karena saya merasa tidak puas? Pernah mendengar jawaban seperti itu atau statement seperti itu? Sayangnya saya bukan PSK, Pak. Salahnya itu Bapak tuh mau dipuasin. Saya laki-laki pasti ternyata otak. Aduh, apa arti puas? Bapak mau dipuasin. Siapa bilang saya dipuasin? Pak, Bapak seorang kafir. Tugas Islam menjawab, bukan memuaskan. Bang, bentar Bang. Aku punya data dari YouTube-nya Edis. Edis itu mau nurunin Bang Ibes detik-detik dia ketakutan nurunin Bang Ibes. Ya buka lah. Nggak perlu di play ya, bentar ya. Play. Bentar ya guys. Sebenarnya ada di sini datanya semuanya direkam, cuman malas aja. Di situ Pak, di channel YouTube-nya beliau ini semua ada Pak. Edis kabur. Kalau ada orang Bentar, belum connect ya Bluetooth-nya. Bentar ya. Aku konekin dulu ke ini soundcard-ku. Ini dari YouTube-nya Edis langsung malah. Dia ngerekam detik-detik kekonyolannya dia. Orang gue Edis kok jadi kayak Tuhan gini ya sama mereka ya? Iya, Insya Allah. Edis luar biasa. Kecil sekali ya. Ini Pak Kenjo ini di bengkel bubut Pak ya? Oh tidak. Itu suaranya heboh kali Pak. Masuk ke soundcardku nggak?
Masuk nggak suaranya? Anda menunjukkan data Itu secara intens di situ. Udah. Kau tidur di bawah Rasid. Udah. Udah, kau tidur di bawah lah. Kau belum level ngobrol sama saya Rasid. lihat nilai gua aja ketahuan sama yang Udah, kau di bawah dulu. Kabur. Di bawah dulu, ngapain kau ngobrol sama saya? Bagaimana dengan konteks yang siapa itu? Yang siapa? Yang saya tanya sama kamu apa tadi? Yang saya tanya sama kamu tadi apa? Apa artinya masjid? Apa arti masjid? Bangunan yang dipahami oleh orang-orang. Berarti kalau bukan bangunan bukan masjid. Kenapa? Kalau ada orang bersujud tapi nggak ada bangunannya, orang ngumpul di situ mereka bersujud tapi nggak ada bangunannya, berarti bukan masjid itu namanya. Apakah di situ secara intens di situ? Udah. Kau tidur di bawah Rasid. Udah. Udah, kau tidur di bawah lah. Kau belum level ngobrol sama saya Rasid. Belum level. Lari. Kabur. Edis kabur ya. Udah, kau di bawah dulu. Kabur. Di bawah dulu, ngapain kau ngobrol sama saya? Itu. Masih belum percaya. Oke, kembali saya tanya yang mengasih data. Ya. Apa nilai yang kamu ambil di situ? Bukan ke situ, ada cari alasan. Sebentar. Enggak, jawab aja. Apa nilai yang kamu ambil dari situ? Data yang kamu tunjukkan dari YouTube itu. Bapak kan bilang, kenapa kamu tidak pernah debat lagi? Bukan ke Anda saya. Saya kembali kepada ini yang mengasih data barusan dari YouTube. Ya, dia membantu saya memberikan Bukan. Nilai apa yang dia ambil dari situ? Nilainya Edis kabur, nilainya Edis kabur ketakutan. Udah enggak apa Edis enggak berani lawan saya. Bang Rasid berani lawan saya. Bang Rasid, boleh saya masuk? Silakan. Iya, Bang Kenso. Kalau Bang Kenso mau fasilitasi saya diskusi dengan Edis, saya sangat berterima kasih Bang Kenso. Ya, silakan difasilitasi, saya sampaikan Edis kepada Edis untuk mau diskusi dengan saya. Ya, karena sudah berapa kali saya undang, bahkan saya diblokir sama dia. Setelah saya diskusi dengan dia, itu kan sudah dihapus sama Tok itu waktu saya permalukan dia. Saya PK dengan dia. Berarti data yang Anda pribadi tidak ada. Kalau Anda mempermalukan Edis. Ada. Oh, silakan Anda upload aja kalau Anda merasa Anda mempermalukan dia. Enggak perlu, enggak butuh. Dengar dulu. Enggak perlu, sabar dulu Bang Kenso. Sabar dulu, enggak butuh, enggak perlu itu. Enggak perlu. Ini Tiara saksinya pada saat itu ada Tiara waktu itu. Nah, yang kedua, enggak perlu saya tunjukkan data. Yang saya minta kepada Bang Kenso, fasilitasi saya atau mediasi saya untuk diskusi dua arah dengan Edis 1 lawan 1, PK-an gitu. Kalau perlu hari ini. Kalau Anda meminta itu, kayaknya dia terima kalau diajak PK kok. Kayaknya. Ya begini Bang. Karena semua yang menonton di sini juga melihat loh. Emang iya. Sekarang dia bilang emang iya. Terus Pak Kenzo, kalau Bapak cuman modal teriak-teriak di sini, Bapak nggak mau kalah. Udah Pak, di sini kita bukan mau siapa yang menang, siapa yang kalah, enggak. Kami cuman menjawab intinya Edis selalu kabur pada saat saya melawan dia. Udah gitu aja Pak. Saya tidak merasa diri menang, hebat, enggak. Mungkin Edis karena dia terlalu pintar dan mungkin saya terlalu rendah ilmunya, makanya Edis kabur. Mungkin Edis terlalu cerdas, terlalu hebat dalam pemikirnya, makanya Edis kabur. Saya tidak meminta Pak. Ya udah, biarin aja. Edis nomor 1 Pak, number 1, paling keren, paling hebat. Udah, Edis paling ganteng. Udah, Edis the best, udah. Ya sudah Pak, tidak merugikan saya. Ganteng dari Hong Kong. Tidak saya, tidak mengurangi sedikit apapun Pak. Tidak membuat kulit saya hitam, kecuali saya keluar jalan kaki di panas matahari. Iya Pak ya, udah Bapak udah sama Edis aja udah. Kabarnya tapi Edis nggak cuma kabur dari Komal ya, Edis kabur dari negara juga loh. Edis kabur dari negara juga loh, nggak berani pulang loh dia. Nggak usah Kak, udah. Pokoknya Edis the best is number 1, udah gitu aja. Udah. Jangan kita rusak. Cuman Bapak mempertanyakan hal yang nggak logis di room lintas agama. Bapak mempertanyakan hal yang nggak logis. Katanya logika. Tiba-tiba logika kenapa tidak pernah PK lagi sama ini? Bapak luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Masa mereka Edis nomor 1. Bentar saja. Tanpa cacat. Iya Bang Kenso. Iya adalah. Bang Kenso. Edis tidak bercacat. Tolonglah mediasi saya. Kalau Edis tak tolong pula. Udah Pak, udah stop. Jangan membuat Edis seakan sok-sok
Kalian ini marketingnya Edis. Kalian sudah didoktrin biar namanya Edis selalu disebut di setiap komal-komal Islam. Pak, maaf nih Pak, kalau mau jujur nih ya Pak, saya jijik Pak. Di sini saya pakai baju Pak. Ini harganya 900.000 Pak. Ini Pak 900.000. Saya melawan orang yang leher bajunya belel. Ini Pak, topi saya harganya 19 juta Pak. Ini saya pakai, di dunia cuma ada 13, cuma ada 14. Ini urutan ke 9 saya beli Pak. Nggak percaya, nih Pak. Nih ada Pak nih barcode-nya nih Pak. Nah, kalau Bapak tahu yang namanya Tiger Woods juara dunia 11 kali, namanya main golf. Ini saya punya Pak, sama topinya Pak. Harganya 19 juta saya pakai ini topi Pak. Saya melawan orang kayak begitu, cuma modal congor Pak. Pak, saya sekolah, bayarnya mahal Pak. Saya melawan orang kayak begitu Pak. Kalian ketika Bang Zuma mengatakan Edis sekelas ulama aja tidak mampu mengalahkan dia, kalian bangga. Logika. Katanya Anda logika. Edis sekelas ulama tidak akan mampu mengalahkan dia. Kalian bangga. Logika. Berserakan kalimat alegoris di kitab Bible kalian. Kalimat alegoris di Bible kalian berserakan. Kalian paham itu kalimat alegoris. Tapi Bang Zuma bilang sekelas ulama tidak mampu mengalahkan Edis. Kalian bangga. Siapa yang logika atau siapa yang logika? Sekarang pilihan Bapak mau lanjut bertanya atau udah capek bertanya Pak? Karena di sini bukan room debat. Di sini room bertanya. Mau saya tanya satu lagi. Bertanya tentang agama Pak. Edis. Udah mulai, tapi dibilang saya yang marah emosi. Kenapa? Saya pada akhirnya ngasih tahu ke Bapak karena kejijian kepada kamu. Bukan Pak, bukan. Nah, stop. Bapak, saya sudah mulai karena kejijian saya Pak. Oke, terima kasih saya Pak. Bapak sebut nama-nama ini menjijikkan di bagi saya Pak. Karena apa? Tidak ada keberanian sedikit pun gitu loh. Udah berani menunjukkan kelas tidak bisa. Nggak ada Pak, nggak ada. Dan tahu Pak, maksudnya menunjukkan kelas bagaimana? Udahlah, ngapain dibahas lagi? Enggak, dia jawab dulu. Dia suruh bertanya kenapa kamu menunjukkan kelasnya bagaimana? Oke, satu saya jawab. Di mana kelasnya Edis ketika berdebat selalu kabur? Selalu kabur. Ya sudah. Bisa kamu menjawab ini? Lanjut pertanyaan selanjutnya. Malesan ngapain sih bahas sampah terus dari tadi? Pertanyaan selanjutnya. Udah, terima kasih lah. Apa? Mau bertanya lagi atau apa Pak? Nanti Pak jangan bawa sampah ya. Jangan bawa sampah ke sini Pak. Silakan. Cukup. Jangan bawa sampah ya Pak ya. Buang sampah di tempatnya. Buang Edis pada tempatnya. Edis mulu. Si paling hebat Edis sudah. Kita ngakuin kok Edis keren. Paling hebat, keren, tampan. Ganteng. Kita ngakuin kok Edis paling ganteng udah. Iya, dia nggak kumal orangnya. Nggak kumal, rapi, bersih, topinya orangnya putih ya Pak ya. Nah, kalau ini kacamata saya pungut, mungkin punya karyawan kelupaan di situ. Ini kacamata harganya 6 juta kalau nggak salah. Nah, kacamata saya ini nggak ganti-ganti. Kacamata saya yang ini nih harganya 11 juta. Yang wanita loh Bang. Nah, itu. Edis keren, mahal, Gucci, gede. Topinya itu tuh terus ya. Topinya yang pernah ganti-ganti itu. Udah nggak usah ngomongin orang. Udah nggak usah ngomongin orang. Kalau ada yang mau naik lagi silakan. Ngomongin orang makanya naik ngomongin Edis agak lain. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang Kristen yang mau naik silakan. Ketik 3 ya. 3. Nih kelakuan nih pada taping nanti nih 3,5, 3,2, 1,3, 1 kan? Udah mulai kan? Dua ada. 2, 9. Kan 9, 3,4. Bodoh amat lah. Lu juga pada sakit semuanya. Tadi bilang. Nah, ini konten kayak gini nih, ketika dikasih tahu kayak begini, ntar itu tuh prebunya tuh mana sih gini. Nggak tahu banget. Ya bro, aduh. Ya selamanya. Ya namanya juga dibeliin ya mahal lah. Ya gue banggain lah barang yang dibeliin. Namanya juga hadiah. Ini kan hadiah nih. Pas gue tahu harganya berapa ya gue banggain lah.
Ini menang nih dulu nih waktu main golf di Bogor. Darah Yesus. Ada yang mana enggak ketik 3? Enggak ada yang ketik 3, tapi banyak yang itu. Yakub. Ini Kristen kali ini namanya Yakub. Terus Tato. Halo, Yakub. Halo, Yakub. 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih muda padahal. Tato. La ilaha illallah. Juga bang. Bos muda. Ngeri ini bos muda nih. Bos muda. Belum duduk, sabar. Sampai gue